Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Semoga keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan topik yang apa yang relevan dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah perpetaan dan JIS, di mana kita akan mencoba mencari referensi SHP di website. Nah, kemarin kan kita sudah membahas, kalian sudah mempraktekkan ya bagaimana kalian belajar me- belajar terkait dengan penggunaan eh, ArcGIS Pro ya, di mana ArcGIS Pro ini kalian sudah mampu untuk membuat peta skala kecamatan secara manual dan mungkin setelah saya lihat, ya dilihat dari hasil yang sudah kalian lakukan, ya untuk pemula saya kira sudah cukup baik ya. Nah, itu sengaja saya lakukan ya sebetulnya, ya itu mungkin salah satu cara saya supaya kalian mampu menguasai setidaknya bagaimana kalian memahami setiap tahapan di dalam mendigitasi peta kecamatan secara manual. Nah, kali ini sesuai dengan yang saya janjikan di awal bahwa membuat peta itu sebetulnya mudah, ya, cepat, ya. Karena mungkin kalau ketika minggu offline kemarin kan, eh, apa saya tanya berapa lama kalian mengerjakan terkait dengan peta, ya ada yang 1 minggu, ya ada yang 3 hari, ya ada yang lebih dari 1 minggu, ya ya tergantung juga dengan pembagian waktu dengan kalian bekerja ataupun mengerjakan tugas-tugas mata kuliah yang lain. Nah, di sini hari ini ya untuk mencari referensi, temanya mencari referensi SHP di website. Nah, di mana sebetulnya kenapa sih kita harus mencari SHP dan seberapa pentingnya sih sebetulnya SHP kita cari di website, dan apakah kevalidannya di dalam SHP yang kita download itu sudah sudah valid, sah secara legalitas dalam aturan pedoman peta. Nah, di sini kita akan coba membahasnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami bagaimana cara mencari, mengunduh, dan memverifikasi file SHP dari sumber-sumber online terpercaya. Ya, jadi untuk mencari file SHP pun tidak sembarangan ya. Jadi kita harus memverifikasinya melalui website-website yang memang kevalidannya sudah terpercaya ya. Salah satunya seperti website Tanah Airku, yaitu memang website yang dimiliki oleh Bako Sultanal ya, di mana peta-peta SHP yang mereka sudah kerjakan ya, seperti peta RBI, peta-peta yang lainnya ya, itu mereka upload upload di website ya, dengan tujuan ya supaya kita bisa mengaksesnya, dan tujuan akhirnya ya tentunya untuk kevalidan data dalam membuat peta. Nah, eh, file yang kita perlu ketahui, jadi file SHP itu adalah sebetulnya format standar yang digunakan untuk menyimpan data geografis dalam JS. Dan tentunya SHP ini file yang sangat penting ya untuk memetakan informasi spasial seperti batas wilayah, jalan, atau data lingkungan ya. Nah, salah satunya seperti eh, kita di prodi lingkungan ya, kita bisa menginventarisir sebetulnya peta-peta apa saja yang dibutuhkan di prodi lingkungan ya secara akademisi, ya bisa kita inventarisir seperti peta polusi ya, pencemaran udara, kemudian peta topografi, peta kemiringan, peta geologi, peta rawan longsor, peta banjir, yaitu adalah
salah satu bagian peta-peta yang biasa dibutuhkan oleh uh, keilmuan dari lingkungan, ya. Apalagi kalau di dalam prodi lingkungan itu, kalau di dalam proyek itu setiap tahun, ya, setiap kota kabupaten dalam pengesahan dalam peraturan-peraturan tata ruang itu ada namanya dokumen KLHS, ya, di mana KLHS ini biasanya yang bergerak sebagai sektor utama ahlinya itu ya ahli lingkungan, ya. Makanya di sini ya salah satunya ya kalian wajib mempelajari perpetaan ini, ya salah satunya adalah yang untuk kebutuhan kesiapan kalian nanti di dunia pekerjaan. Nah, di dalam referensi SHP, saya akan coba sharekan beberapa website yang bisa kalian jadi panduan, ya, panduan peta untuk supaya kalian minimal ada peta dasarnya, ya peta dasarnya. Jadi bukan berarti peta yang kalian download ini terima jadi begitu saja, ya sebetulnya tidak seperti itu. Tapi kita bisa mengolahnya, ya sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Ya salah satu contohnya misalkan kalau kalian membuat peta apa fasilitas TPS, ya. Nah, di mana misalkan kalian mendapatkan peta SHP eh, titik-titik lokasi TPS, ya. Mungkin kalau di website ya tahunnya belum belum apa belum sesuai dengan tahun sekarang, ya. Mungkin bisa jadi tahun 2022, tahun 2020, ya. Nah, SAP yang kalian download misalkan tahun 2020, ya itu sebetulnya sebagai setidaknya kalian memiliki bahan mentah 50%-nya lah. Ya, 50%-nya sehingga kalian tidak perlu lagi uh, berangkat untuk mendigitasinya dari nol. Ya, seperti itu. Dan juga kevalidan di dalam kita membutuhkan SHP, ya dari website-website terpercaya, ya sehingga kita pun tidak perlu lagi me, mencari kebenaran batas lokasinya itu sudah sesuai atau belum, karena memang datanya ya data dasarnya ya didapatkan dari peta-peta website terpercaya seperti yang dibuat oleh Bakasultana, lembaga ahlinya perpetaan yang membuat perpetaan di Indonesia. Nah, saya akan coba eh, penting ya. Salah satunya kita website terkait dengan yang terpercaya, ya. Kenapa harus website-website tidak sembarangan? Ya karena memang yang paling penting itu adalah ada dua. Yang pertama adalah akurasi data. Ya, akurasi data yang diupload, yang didownload oleh kita melalui website itu sudah benar atau tidak, siapa yang membuat, makanya kan selalu tercantum sumbernya. Nah, biasanya kita untuk melihat salah satunya kevalidan data ya dari sumbernya. Kalau sumbernya dari Bakau Sultana, ya itu ya kita bisa menjadikan pertimbangan kuat bahwa apa yang peta yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan standar-standar baku dalam membuat peta. Yang kedua adalah legalitas, ya. Legalitas di dalam peta SHP-nya, karena peta-peta yang dikeluarkan baik itu oleh Bakus Sultana, oleh kita sebagai orang ahli peta, misalkan karena di proyek-proyek kebanyakan di konsultan-konsultan yang bekerja di kementerian, ya freelance-freelance kementerian itu ya memang eh, peta itu tidak sembarangan mempublikasi kayak gitu. Jadi seperti apalagi kalau peta itu sebagai bahan pendukung kita untuk melegalitas peraturan tata ruang seperti RT RW, KLHS, ya. Nah itu prosesnya tidak seperti kita membuat peta kemudian kalian bisa mensahkan begitu saja, tidak. Karena seperti salah satu contoh adalah misalkan kita di lingkungan itu membuat buku KLHS, ya, misalkan Kabupaten Bekasi. Nah, prosesnya sebelum KLHS ini ditetapkan, ya, peta yang kita buat itu harus
diskusikan, ya. Jadi kita harus mendatangi Bekasultana untuk proses bimbingan untuk kevalidan datanya, ya. Nah, di sana ada proses di dalam penstandaran di dalam pembuatan peta. Makanya kemarin saya beritahukan penjelasan mengenai SNI terkait dengan pedoman pembuatan peta dengan berbagai skala. Ya, ada skala 5.000, ada skala 25.000, ada skala 100.000. Ya, itu memang pedoman yang dibuat yang selalu ditanyakan kevalidannya, dikoreksi oleh Bakasultana ketika kita melakukan asistensi ke Bakasultana. Sampai ke proses bimbingan itu dinyatakan Bako Sultana, nanti ada proses tanda tangan pengesahan, ya. Pengesahan dari Bako Sultana nyatakan peta ini layak untuk dipublikasikan. Nah, seperti itu. Jadi sumber-sumber itu penting, ya. Dan di sini ada dua yang biasa saya apa cari referensi. Ya, yang pertama adalah Tanah Airku, ya. Yang kedua adalah website, sebentar saya lupa nih. Saya coba share dulu. Oke, ini salah satu contohnya, ya, website terkait bentar. Sumbernya itu Tanah Air, Tanah Go ID, ya. Di mana di Tanah Air Go ID ini, ya, ketika kalian searching dan masuk ke websitenya, kita akan disuguhkan dengan apa toolbar, bisa langsung menuju ke toolbar unduh data. Nah, di dalam unduh data ini kita bisa menemukan referensi SHP SHP maupun yang sudah jadi JPEG-nya, ya, bisa kalian download di sini. Nah, di sini salah satunya contohnya adalah di data RBI per wilayah. Ya, di sini RBI per wilayah ini kita sebetulnya di dalam isi RBI ini sangat komplit, ya. Kita bisa memiliki peta jaringan jalan, peta batas desa, peta batas kecamatan, peta fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Nah, dari sini ketika kalian klik unduh data tadi, ya, kita klik, kita akan disuguhkan dengan peta Indonesia, ya. Tinggal ada searching saja lokasinya kalian apa yang dibutuhkan, ya, itu adalah apa wilayah mana. Contoh kemarin kan kalian membuat di UTS itu membuat peta digital secara manual, ya, Sumatera Utara misalkan, ya. Sumatera, oke. Nah, setelah diklik, ya, diketik Not Sumatera, Sumatera Utara, kita seperti di Google Earth, ya, searching langsung akan menuju ke area kawasan Sumatera Utara. Nah, sebentar, ini ada proses loading, makanya memang eh, untuk membuat peta ini, apalagi ArcGIS Pro ini kan sudah tersistem eh, Google Earth-nya, ya, di ArcGIS Pro-nya, sehingga memang kita harus selalu terpasang jaringan internetnya. Jadi harus cari internet yang stabil supaya kita bisa mendownloadnya, ya, membukanya secara cepat. Oke, sebentar, masih loading. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, baik. Ini sudah menuju ke wilayah Sumatera Utara ya. Nah, ini kalau kalian lihat sudah disuguhkan kita peta Sumatera Utara dengan batasan-batasan kabupatennya ya, karena ini kan provinsi ya, Provinsi Sumatera. Jadi kalian tinggal cari referensinya ya, misalkan kita diklik seperti ini. Nah, ini loading. Nah, kayak gini, tinggal diklik saja, nanti akan muncul unduh ya. Unduh 25K Asahan, berarti kalian bisa mengunduh peta skala 25K Kabupaten Asahan. Kita cek lagi di sini, klik ini unduh 25K Simalungun. Ya, jadi kalian berarti bisa mengunduh peta RBI skala 25K Simalungun. Contoh kemarin tugasnya adalah di Kabupaten Asahan kan. Ya, nah tinggal kalian klik ya. Terserah mau pilih unduh yang 25K ataupun 6 unduh 50K. Oke, kita klik misalkan unduh 25K. Oke, ini no valid, mungkin lagi proses ini apa ada error, tapi diunduh 50K Asahan ini kita bisa mendownload. Jadi ini sudah ada apa proses ngedownloadnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian ya kalian bisa mendapatkan peta-peta ya untuk mendownload dari sini, dan juga memang perlu juga kalian mencari sinyal internet yang bagus, karena memang setiap downloadan itu rata-rata itu di atas 100 mega, bahkan ada yang 300 mega kayak gitu. Jadi memang kalau ada di kampus ya cari spot-spot tempat yang sinyalnya bagus ya, kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Ya, seperti itu. Ini wilayah Sumatera ya. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lainnya kayak Riau ya, tinggal kalian klik saja ya. Tuh, seperti ini untuk 25K atau 50K. Nah, kayak gini. Nah, ini salah satu kita untuk mendapatkan peta. Jadi kalian harus login dulu, register ya, register petanya ya. Seperti ini. Dan sambil nunggu hasil downloadannya. Nah, begitu juga dengan peta RBI. Di sini ada peta data batas wilayah. Jadi kalau kalian ingin membuat peta dan kebingungan terkait dengan batas wilayah, ya kalian tinggal mengunduh datanya di sini. Nah, begitu juga dengan misalkan kalian pengen sudah cetaknya saja, ya kalian bisa juga di sini mengunduhnya. Jadi di sini sudah proses petanya itu bukan SHP lagi, tapi sudah berbentuk PDF ya ataupun JPEG seperti itu. Oke, sebentar, ini masih 28. Masih apa banyak. Nah, untuk selanjutnya dari sini saya coba stop share dulu. Kita website selanjutnya yang bisa kalian dapatkan itu adalah namanya Indonesia Geospasial. Ya, Indonesia Geospasial. Di sini saya akan coba sharekan. Nah, seperti ini ya, Indonesia Geospasial. Ya, di sini biasanya tempat saya mendapatkan peta-peta ya untuk bahan mentah kita membuat peta. Di sini di list save file ya, tinggal diklik sini. Nah, di sini kalian bisa melihat ya banyak data-data SHP yang menurut saya kebutuhannya untuk lingkungan sangat banyak sekali di sini.
Ya, contoh, ini ada data save file SAP penggunaan lahan ya pada tahun 2019. Kemudian juga ada peta save file batas DAS KLHK seluruh Indonesia. Batas peta kecamatan, kelurahan ada. Garis kontur kedalaman laut seluruh Indonesia juga ada. Jaringan jalan juga ada. Ya, jenis tanah ada. Nah, ya, kemiringan permukiman itu ada. Nah, ini bisa kalian download ya. Nanti tinggal kalian tentukan ya kebutuhannya seperti kebutuhan apa yang kalian ingin buat. Gitu. Petanya misalkan peta tadi Kabupaten Asahan, ya kalian nanti di dalam misalkan kalian membuat peta kemiringan, ya nanti di atribut table-nya itu kalian hapus saja kabupaten yang lain dan disisakan Kabupaten Asahan. Maka jadilah ya petanya seperti itu. Nah, dua referensi ini saya kira cukup cukup banyak yang bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, saya coba stop share kan di sini. Nah, dari sini ini kan sudah kita downloadkan ya hasil petanya tadi yang Asahan. Ya. Oke. Kita ekstrak dulu. Oke. Nah, di sini kita coba bukakan aplikasinya ya. Nah, ini ArcGIS Pro. Nah, ini sudah keluar ArcGIS Pro. Nah, ini map kita buka. Oke. Kita tunggu proses, masih proses loading. Nah, di sini ada add data. Ya, biasalah seperti yang kalian lakukan. Add data. Nah, tadi ke dokumen terkait dengan Kabupaten Asahan. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini banyak sekali peta-peta, jenis-jenis peta yang bisa kalian combine. Nah, contohnya seperti ini, kalian ingin membuat peta administrasi lah ya. Peta administrasi itu biasanya batas kecamatan, ya. Kemudian jaringan jalan. Bentar, nah ini jaringan jalan, ya. Kemudian jaringan jalan. Oke, dua itu saja kita oke, misalkan ya. Nah, ini sudah kelihatan nih administrasinya, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, entah berapa lama kalian akan membuat peta ini kalau kalian lakukan secara manual, ya kan? Nah, kayak gini. Nah, dari sini tinggal kalian sebetulnya ini sudah jadi peta administrasi. Ya, tinggal kalian munculkan saja terkait dengan atribut table-nya untuk mencari mengeluarkan ya nama-nama kecamatannya. Ya, nama-nama kecamatan. Nah, ini nama-nama kecamatannya itu nama BJ. Ya, berarti kita klik kanan ke labeling properties. Dan ini kita hapus dulu, baru ke add mengenai nama BJ. Oke, apply. Push. Kok error ya? Bentar ya, nama BJ. Mana nama BJ ini?
Oke, nama BJ. Kita cek dulu. Nah, ini diklik seperti ini. Klik kanan, insert. Ya, ini yang KDPP dihapus saja. Play. Nah, tinggal kalian munculkan saja labelnya seperti ini. Nah, ini akan keluar nih. Ya. Keluar terkait dengan wilayahnya. Nah, ini tinggal bisa kalian putihkan saja. Google Map-nya bisa kalian apa, kalaupun mau ya diinikan saja apa. Bentar. Nah, kayak gini ya. Ini base mapnya kita biarkan seperti ini. Nah, nanti dihilangkan saja ininya biar jadi peta. Nah, ini kan sudah jadi nih ya, terkait dengan petanya seperti itu. Udah jadi kurang dari 1 menit kalian sebetulnya bisa membuat peta administrasi. Nah, oke, dari situ itulah sebetulnya yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan SHP yang memang sudah dimiliki, kita dapatkan fasilitasnya dari website seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan terkait dengan data, misalkan penggunaan lahan ya. Kalau penggunaan lahan tergantung nanti jenis yang akan kalian masukkan apa. Misalkan ada namanya permukiman ya kan, permukiman, pendidikan, puskesmas, pengguna apa, ini fasilitas ya, jangan dulu itu yang sebentar. Nah, ini permukiman, pendidikan dihilangkan dulu. Nanti pendidikan ini masuknya fasilitas sarana prasarana ya. Kita cari perkebunan. Biasanya ada waduk, kemudian tadi permukiman, rawa. Ini kok perkebunan nggak ada ya di sini ya. Empang. Agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur. Ya. Ini kita masukkan. Nah, kayak gini. Ini kan bisa terlihat tuh ya. Warna-warna berkaitan dengan petanya. Ya. Nah, di sini alangkah baiknya nanti diinikan saja kalau permukiman itu di atas. Kita lihat dari apa mayoritas biasanya apa kalau kebun ya, upayakan kebun di bawah saja karena biar misalkan permukiman tidak tertutup kayak gitu ya. Waduk, agri ladang, agri sawah. Ya, ini kita tutup. Nah, ini udah jadi. Ya, jadi menjadi peta penggunaan lahan. Ya, nanti kalian bisa breakdown isi dari penggunaan lahan itu apa saja. Ya, seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, nanti kalian coba saja ya peta-peta. Nanti kalian bisa cari referensi peta untuk lingkungan apa saja ya kalian buatkan sesuai dengan data yang ada di RBI. Oke, itu ya mungkin
apa yang bisa kalian pelajari. Ya, nanti di video kedua saya akan coba buatkan terkait dengan permintaan. Ya, ini kan masih ada waktu sampai pertemuan 16. Jadi saya minta masing-masing individu itu menentukan lokasinya dulu. Ya, ketua kelas melokasikan dulu. Tapi kita kemarin kan kecamatan ya. Nah, sekarang kita coba kalian masing-masing individu untuk membuat minimal 10 peta, ya, peta kabupaten. Ya, nanti saya akan listkan peta apa saja dan kalian bisa mengumpulkan petanya per seminggu sekali. Jadi sekarang ya kalian membuat peta, 2 peta atau 3 peta, ya, dikumpulkan di pertemuan sesuai dengan pertemuan sekarang. Minggu depan kalian memiliki tugas adalah membuat peta mengenai peta yang ada di list sampai ke pertemuan 16. Harapannya nanti pertemuan 14 atau 15 ya kita itu menjadikan bahan tugas kalian ya untuk di UAS. Gitu. Jadi nanti di pertemuan 15 ketua dan anggotanya menyusun mengkolek menjadi satu karya peta. Ya, kayak gitu. Makanya nanti ketua kelas tentukan dulu peta apa provinsinya. Gitu. Baru nanti dibagikan masing-masing individu kabupaten apa saja. Oke, itu mungkin hari ini ya ingin sampaikan. Mohon maaf kalau bentrok suara dengan yang lain karena di sini di ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.